Hai, apa kabar? Perkenalkan, namaku Pupu. Yuk, kita cari tahu tentang trigonometri. Tetap di sini ya, jangan kemana-mana. Apa ini sinus, kosinus, tangen, gimana sih? Pusing. Ada pepatah nih yang bilang, tak kenal maka tak sayang, tak tahu maka tak mengerti. Cari tahu ah. Yeay, semangat, semangat. Yuk kita browsing. Bagaimana ya sejarahnya sinus, kosinus, tangen? Ini dia. Klik. Selamat datang para pelajar. Ini dokumen penting mengenai fungsi dasar trigonometri. Tahukah kamu bagaimana fungsi dasar trigonometri ditemukan? Trigonometri diperkirakan mulai ada dari zaman Yunani, yang diperkenalkan oleh Hipparchus. Ia melakukan perhitungan guna keperluan astronomi saat itu. Berikut adalah contoh perhitungan segitiga sama kaki dengan sudut A. Segitiga sama kaki dengan sudut di A. Segitiga tersebut dibagi menjadi dua, sehingga menjadi dua buah segitiga siku-siku dengan sudut A/2. Maka, panjang tali busur sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran kali sinus A/2. Lihatlah gambar tersebut. Terdapat dua segitiga siku-siku dari segitiga sama kaki. Inilah yang menjadi ide awal perkembangan fungsi dasar trigonometri. Perhitungan Hipparchus ini menjadi acuan pada perhitungan dalam pembuatan tabel tali busur oleh Ptolemy. Lihatlah gambar berikut. Perhitungan Ptolemy ini dijadikan sebagai acuan penelitian lain untuk mengembangkan trigonometri dan menemukan konsep dasar trigonometri. Selanjutnya, perkembangan fungsi dasar trigonometri pada masa India. Pada masa ini, perhitungan astronomi yang berhubungan dengan trigonometri dipengaruhi oleh penemuan Ptolemy. Istilah yang digunakan pada zaman ini masih dalam bahasa India. Ja untuk mengatakan sinus, koja untuk kosinus. Beranjak ke masa Islam. Pada masa ini, trigonometri sangat berkembang pesat, khususnya pada penemuan fungsi dasar trigonometri. Banyak para ilmuwan matematika yang lahir pada masa ini. Perkembangan pesat juga tak lepas dari penemuan ilmuwan pada bidang astronomi. Dimulai oleh Ahmad Ibnu Abdullah yang menemukan tangen, kotangen, sekan, kosekan yang merupakan hasil dari pengembangan buku Al-Majaz karya Ptolemy. Kemudian Al-Battani menjelaskan bahwa komplement dari sinus adalah kosinus yang dijelaskan menggunakan lingkaran. Namun, penemuan ini belum menjelaskan sinus kosinus dengan sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Juga dalam perhitungan Al-Battani belum menggunakan bilangan sudut negatif. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa sinus akan sejajar dengan sumbu Y dan kosinus sejajar dengan sumbu X jika sudut berimpit pada sumbu X. Ini menunjukkan bahwa sinus merupakan komplement kosinus. Selanjutnya, Al-Biruni, yaitu ilmuwan yang diperkirakan telah menemukan fungsi dasar trigonometri yang sampai saat ini digunakan dan dipelajari di sekolah. Al-Biruni menggunakan konsep bayangan dalam menjelaskan kaitannya antara sekan dengan sinus, sehingga ditemukan fungsi kosek, tangen, dan kotangen. Fungsi ini menghasilkan konsep segitiga sebangun. Berikut ilustrasi dan gambaran penemuan fungsi trigonometri dari konsep bayangan. Misalkan A adalah matahari, B adalah puncak sebuah benda, sinar matahari mengenai benda dan membentuk bayangan horizontal pada gambar A dan bayangan vertikal
pada gambar B dan berpuncak di E, sehingga membentuk segitiga BGE. Gambar menunjukkan bahwa rasio dari panjang benda terhadap panjang bidang miring adalah menghasilkan kosek alfa sama dengan 1/sin alfa. Selanjutnya, trigonometri kembali dikembangkan pada masa Renaissance. Pada masa ini, Copernicus bersama-sama dengan muridnya, Rheticus, menemukan konsep fungsi dasar trigonometri dari sebuah segitiga siku-siku dan menetapkan 6 fungsi dasar trigonometri. Kemudian, penemuan mereka dilanjutkan dan diselesaikan oleh murid Rheticus bernama Valentin Otto. Pada masa modern, semua penemuan terdahulu mengenai fungsi dasar dipelajari dan dipadu-padankan sehingga terbentuklah 6 fungsi dasar trigonometri yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan SOHCAHTOA atau dalam bahasa menjadi sinus depan per miring, cos sami, cos samping per miring, dan tadesa, tangen depan per samping. Kesimpulan yang dapat diambil, pertama, ide dasar fungsi trigonometri telah ada sejak masa Yunani. 2. Fungsi dasar trigonometri mempengaruhi penemuan identitas dan rumus-rumus trigonometri. 3. Fungsi dasar trigonometri terus mengalami perkembangan dari konsep lingkaran hingga terbentuk konsep segitiga, yaitu konsep yang selama ini diperkenalkan di sekolah. Trigonometri sangat erat hubungannya dengan astronomi. Penemuan trigonometri berasal dari perhitungan para ahli pada bidang astronomi, terutama dalam pengukuran jarak bumi. Istilah trigonometri baru dicetuskan sekitar abad ke-15. Akan tetapi, penggunaan kata sinus, kosinus, dan tangen sudah ada sejak peradaban Yunani. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, trigon, 3 sudut, dan metro, mengukur segitiga. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Sekian dari kami dan terima kasih. Gitu ya sejarahnya. Sudah lama juga ya trigonometri ditemukan. Keren! Para penemu menemukannya dari hal-hal yang tidak disengaja, hal yang konkret. Tapi aku selama ini belajar cuma rumus-rumusnya aja dan hal-hal yang abstrak. Pantes aku susah ngerti. Aku mau sebarin video ini ya untuk teman-temanku yang sedang pusing belajar trigonometri. Sekian dari Pupu. Sampai ketemu di kesempatan mendatang. Dadah!